Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucida Semarani dengan NIM A1C11781. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum kimiaan organik. Di sini saya akan membahas apa itu asam boraks, bagaimana sifat-sifat asam boraks, dan manfaat asam boraks dalam kehidupan sehari-hari, serta cara pembuatan asam boraks. Nah, apa itu asam boraks? Boraks adalah senyawa kimia yang berbahaya jika kita gunakan dalam bidang pangan, di mana senyawa boraks memiliki nama kimia natrium tetrabonat. Senyawa boraks sangat mudah dijumpai dalam bentuk padat dan jika larut dalam air akan berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borat, di mana tanpa kita sadari, produk yang biasanya kita gunakan sehari-hari itu mengandung senyawa boraks. Seperti saat kita mencuci, yaitu deterjen, di mana deterjen memiliki peran sebagai antiseptik dan mengurangi kesadaran air. Bahkan banyak sekali makanan yang mengandung senyawa boraks. Salah satunya adalah bakso, di mana tujuan pemberian boraks agar makanan tersebut awet walaupun sudah disimpan dalam jangka waktu yang lama. Namun, efek sampingnya sangatlah berbahaya bagi tubuh kita. Senyawa boraks juga bisa dimanfaatkan dalam berbagai industri non-pangan, khususnya industri kertas, gelas, pengawet kayu, dan keramik. Berikut adalah reaksi-reaksi dalam pembuatan asam boraks. Asam boraks ditambah dengan asam sulfat ditambah dengan air akan menghasilkan natrium hidroksida dengan asam borat. Asam boraks ditambah dengan air juga menghasilkan asam borat. Adapun sifat asam boraks, pertama, mudah menguap dengan pemanasan dan kehilangan satu molekul airnya pada suhu 1000 derajat Celcius yang secara perlahan berubah menjadi asam metaborat. Yang kedua, asam borat merupakan asam lemah dengan garam alkalinya yang bersifat basa. Yang ketiga, berbentuk serbuk halus, kristal transparan atau granul putih, tak berwarna dan tak berbau serta agak manis. Yang keempat, kelarutan dalam air bertambah dengan penambahan asam klorida, asam sitrat atau asam tartrat. Yang kelima, jarak lumpur sekitar 171 derajat Celcius, mempunyai bobot molekul 61,83, larut dalam 18 bagian air dingin, 4 bagian air mendidih, 5 bagian gliserol 85%, dan tidak larut dalam eter. Efek samping asam boraks. Jika asam boraks terkontak langsung dengan kulit, maka akan menyebabkan erythrodemik keras, merah, dan iritasi. Gejala seperti orang mabuk, desquamasi dalam 3-5 hari setelah pemaparan. Jika asam boraks tertelan, maka akan menyebabkan mual, muntah, diare, gangguan pencernaan, denyut nadi tidak beraturan, nyeri kepala, gangguan pendengaran dan penglihatan, sianosis, kejang dan koma, bahkan menyebabkan keracunan berat dan kematian. Umumnya terjadi pada bayi dan anak-anak dalam 1-7 hari setelah penelanan, sedangkan jarang sekali terjadi pada orang dewasa. Jika asam boraks terhirup, maka akan menyebabkan iritasi membran mukosa, tenggorokan sakit dan batuk, efek pada sistem saraf pusat berupa hiperaktivitas dan kejang, shock dan kematian juga dapat terjadi setelah menghirupnya. Adapun fungsi dari asam boraks, yang pertama sebagai larutan penyangga pH atau pH buffer, yang kedua untuk flux, pengelasan dan peleburan logam, yang ketiga untuk bahan pembuatan keramik dan kaca pirak, yang keempat sebagai bahan pembentuk CO complexing, yang kelima digunakan dalam berbagai produk laundry dan pembersih rumah tangga. Adapun alat yang digunakan pada pembuatan asam boraks, yang pertama gelas kimia, yang kedua corong biasa, yang ketiga tabung reaksi, keempat cawan penguap, kelima gelas ukur, keenam kaca arloji, ketujuh batang pengaduk. Bahan yang digunakan pada pembuatan asam boraks, pertama adalah serbuk boraks yang berwarna putih, kedua kertas lakmus, yang ketiga asam sulfat 4N, kemudian aquades,
dan NaOH2n. Adapun cara membuat asam boraks, pertama, dimasukkan 5 gram serbuk boraks dan 15 ml air ke dalam gelas kimia. Kedua, dipanaskan hingga semua boraks melarut. Ditambahkan asam sulfat 4N ke dalam campuran tadi sebanyak 15 ml. Ketiga, didiamkan selama 1 jam. Keempat, disaring endapan yang terbentuk dan cuci dengan air es sebanyak 2 kali pengulangan. Kelima, dimasukkan endapan yang terbentuk ke dalam tabung reaksi. Keenam, ditambahkan 10 ml aqueous. Panaskan hingga semua endapan larut. Didinginkan larutannya dalam gelas kimia yang berisi es. Ketujuh, dibiarkan selama setengah jam. 8. Disaring kembali kristal yang terbentuk menjadi kering di udara terbuka serta suhu kamar. Ditimbang hasil kristal yang diperoleh. Selanjutnya, cara menentukan sifat asam boraks. Pertama, dimasukkan 0,1 gram asam boraks ke dalam gelas kimia. Kedua, dipanaskan secara perlahan-lahan. Ketiga, diamati penguapan yang terjadi. Keempat, dilarutkan 0,5 gram boraks dalam 5 ml air. Kelima, diuji larutan yang terbentuk dengan kertas lakmus. Keenam, dicatat hasilnya.